Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Bahan bahwa jangan lupa sebetulnya pileg, pilpres, lalu kemudian pilkada itu namanya pemilu, pemilihan umum yang dilakukan tiap 5 tahun sekali. Nah, jadi sebetulnya menurut saya agak lucu kalau kerjasama itu pilih-pilih. Kapan mau ikut pileg kerjasama, tapi presiden tidak kerjasama. Itu rasanya menurut saya sebuah keanehan. Dan kalau ada yang mau begitu, ya saya tidak mau kerjasama. Begitu. Jadi kalau tadi Pak Haritanu tegas, lugas mengatakan, ya pasti saya mengatakan ayo kita kerjasama memenangkan pemilu ini secara keseluruhan. Saya harap Kang Maman, Pak Bima ini bisa menyimak yang disampaikan oleh Bu Mega tadi ya. Saya menyambung tadi yang disampaikan oleh Mas Toto yang mengatakan bahwa pertemuan Erlangga Puan kemarin ini lebih dari sekedar pertemuan silaturahmi, tapi lebih dalam lagi begitu. Nah, Kang Maman, kalau melihat pernyataan Bu Mega tadi, kira-kira Golkar bisa nggak ya memenuhi syarat itu? Jadi paket komplit, mau pileg, pilpres, pilkada ya harus bareng. Memang harus komplit, Mas. Karena begini, itu harus dipahami oleh semua partai. Makanya dari kemarin-kemarin kan saya selalu sampaikannya, hitung-hitungannya, kalkulasinya, pertimbangannya banyak tuh. Nggak bisa hanya sekedar pertimbangan pertimbangan elektabilitas tinggi, nggak bisa hanya sekedar melihat faktor elit, tapi juga harus melihat pertimbangan pasca jadi. Apa itu pasca jadi? Dukungan di parlemen dan kekuatan dan koalisi pada saat pilkada. Karena mengingat kita ini kan jaraknya deket-deket, Mas. Jadi kita pileg, pilpres Februari. Lalu dalam waktu itu tempo waktu 4 bulan, 5 bulan sudah harus mulai langsung kerja lagi untuk pilkada. Iya, kalau misalnya pileg dan pilpresnya cuman satu putaran, pilpresnya 1 putaran. Kalau misal 2 putaran, jadi artinya itulah kenapa dalam setiap proses komunikasi politik Partai Golkar dengan beberapa partai itu selalu ada tim kecil ataupun tadi tim teknis, karena banyak yang harus dibicarakan dan dihitung-hitungkan gitu dan dibicarakan, artinya yang perlu dipertimbangkan lah. Nah, berarti artinya Golkar siap ya Kang Maman untuk paket komplit dengan PDI Perjuangan. Ya, gimana Mas? Berarti intinya Golkar siap menurut Anda untuk paket komplit bundling dengan PDI Perjuangan? Halo, iya. Kang Maman bisa dengar suara saya? Iya. Iya, berarti artinya Golkar menurut Anda siap untuk paket komplit dengan PDIP di pileg iya, di pilpres iya, di pilkada iya? Halo? Baik, kami masih akan perbaiki koneksi dulu dengan Kang Maman. Saya ke Pak Bima. Pak Bima, yang disampaikan Bu Mega yang sudah kita saksikan tadi, apakah menjadi syarat mutlak sebetulnya? Halo? Ya, halo Pak Bima. Ya, Pak Bima, apa yang disampaikan oleh Bu Mega tadi, apakah menjadi syarat mutlak? Ya, jelas nggak suara saya? Ya, jelas Kang Maman. Siap, jelas Kang Maman. Tapi saya ke Pak Bima dulu. Saya mau ke Pak Bima dulu. Tadi saya, sorry, mohon maaf. Baik, saya tahan dulu. Kita ke Pak Bima terlebih dahulu. Pak Bima, yang disampaikan oleh Bu Mega tadi, apakah menjadi syarat mutlak sebetulnya? Itu memang syarat yang sangat objektif dalam kita membangun penguatan demokrasi kita yang prosedural menjadi demokrasi yang substansial dalam wujud kesejahteraan rakyat ya. Kita kan tidak hanya demokrasi politik, tapi juga demokrasi ekonomi. Jadi kenapa pilkada diserentakkan dalam waktu 1 tahun yang sama dengan pilpres dan pileg? Itu kan untuk orkestrasi bagaimana pembahasan anggaran pusat sampai daerah itu bisa serempak tahun gantinya. Nah, di sini kelihatan sekali bagaimana visi kenegaraan Ibu untuk memikirkan bahwa di dalam kita
berdemokrasi secara elektoral itu harus terus-menerus dalam penguatan kita sebagai satu negara kesatuan, yaitu satu sistem pemerintahan, satu sistem ekonomi, dan satu sistem politik. Jadi kalau toh itu satu paket komplit pakai telur, bagaimana kerjasama di tingkat pusat dalam mengusung presiden, calon presiden dan wakil presiden, diturunkan gubernur dan wakil gubernur, serta diturunkan sebagai kerjasama antara pengusung wali kota atau bupati, itu adalah bagaimana antara ideologi, yaitu Pancasila, kemudian konstitusi Undang-Undang 45, di breakdown ke visi misi, kebijakan, program, dan kegiatan. Nah, justru tantangan ke depan itu adalah menyelesaikan fondasi 10 tahun Pak Jokowi ini lebih menukik pada aspek regional development, pengembangan wilayah untuk lebih produktif, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional kita. Nah, ini harus ada orkestrasi dalam satu narasi visi misi dengan kebijakan dan program yang sama. Dan tentunya antara Golkar dan PDI Perjuangan kita sudah selesai untuk bicara soal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tapi bagaimana itu diturunkan keadilan sosial adalah membangun Indonesia supaya keadilan antar daerah ini menjadi semakin mengecil dengan infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Ini penting sekali kalau orkestrasi itu tidak dalam satu narasi kebijakan politik yang sama dan dukungan politik yang sama di tingkat pusat dan daerah. Saya kira nanti akan ada beluntang-beluntang ya, tidak akan ada satu kesamaan bagaimana keadilan sosial, berkemanusiaan di dalam konteks membangun demokrasi yang substansial dalam wujud kesejahteraan ini tidak akan satu orkestrasi. Jadi apa yang disampaikan Ibu Mega, saya kira juga menjadi subjektivitas seluruh partai politik yang melakukan kerjasama supaya ada satu bentuk orkestrasi yang sama untuk mengorkestrasi per 5 tahunan sehingga tidak jomplang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, apalagi gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Ini saya kira merupakan hal yang disampaikan Bu Mega adalah komunikasi politik dalam koridor konstitusi kita. Baik, saya ke Mas Toto. Saya berbicara di panggung Pilpres ini, harus saya pilah-pilah ini karena barusan ngomong paket komplit ini ya. Di panggung Pilpres, kalau PDIP dan Golkar akhirnya nanti bisa bekerja sama, menurut Anda kira-kira outputnya seperti apa? Apakah hanya sebatas rekan kerjasama politik atau sampai ke misalkan duet Ganjar Ridwan Kamil misalkan, sekalipun nama RK tidak ada ya di dalam top 5 bacawa pres Ganjar yang disampaikan Mbak Puan beberapa waktu lalu? Iya, kalau kita lihat pasti lebih mudah membaca keinginan Partai Golkar ya. Karena Golkar terikat dengan keputusan Munas dan Rapimnas dan pasti menginginkan Mas Erlangga, walaupun kita tahu sekarang sudah, tanda kutip ya, tidak mudah menjadi capres dalam konteks elektabilitas, berarti dalam kapasitas untuk bargaining menjadi cawapres. Keinginannya Golkar kira-kira akan dibaca seperti itu yang paling ideal. Dan apakah kemudian PDI Perjuangan bisa menerima, kan tidak bisa kita hanya membaca isi hatinya Ibu Mega, isi hatinya apalagi Mas Bimo. Tapi kan di situ sudah ada P3, sudah ada Perindo, sudah ada Hanura. Mungkin akan bertambah partai yang lain, belum lagi bicara bagaimana keinginan Mas Ganjar. Dan sekarang kecenderungan pertarungan ketat. Kalau kita lihat survei antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo saling bersalipan, sehingga pasti ada sebuah kesepakatan yang sifatnya harus berbeda di pikiran matang. Menurut saya itu tetap nanti akan diputuskan injury time. Nah, kalau bagaimana kemudian membaca Golkar, apakah akan fokus pada ketua umumnya, saya tidak tahu. Mungkin Kang Maman yang nanti bisa menjelaskan, karena tadi menarik juga ada statement dari Pilu, dari Nusron Wahid yang mengatakan tidak harus Erlangga. Walaupun kalau saya baca dari keputusan yang sudah dibuat kan kalau tidak Mas Erlangga artinya harus ada kesepakatan di Rapimnas. Karena minimal di Rapimnas itu sudah disetujui nama Mas Erlangga menjadi capres. Tapi kalau saya sih melihat ada kecenderungan Golkar ini adalah partai yang sangat realistis, taktis dalam bertindak mengambil sebuah keputusan terkait dengan Pilpres. Targetnya bukan sekedar memaksakan ketumnya jadi, tapi menjadi bagian dari kekuasaan. Itu yang menyebabkan kelenturan Partai Golkar ini menurut saya akan ikut menentukan, tidak kemudian ego hanya pada harga mati Mas Erlangga menjadi cawapres. Oke, saya kembali ke Kang Maman. Kang Maman bisa dengar suara saya ya?
Ya, gimana Kang Maman, Mas? halo. Ya, baik. Kang Maman, kalau misalkan nanti formula kerjasama politik dengan PDIP tidak mencapai titik temu, artinya ini lebih besar mana peluangnya untuk merapat ke poros Prabowo atau membuat poros baru mungkin? Sorry Mas, Halo? gimana Mas? Baik, Kang Maman, kalau Ya, misalkan nanti dengan PDI Perjuangan ini Ya. formula kerjasama politiknya tidak mencapai titik temu, mana yang lebih mungkin merapat ke poros Prabowo atau berdiri dengan poros sendiri? Saya, aduh, Baik, baik teman-teman tolong diperbaiki terlebih dahulu Ya, koneksi ya, dengan jelas nggak? ya Kang Maman. Jelas. Sudah terdengar Kang Maman. jelas nggak suara Ya, saya? Terdengar. ya silakan Kang Gini Maman. Mas, kalau pertanyaannya mana yang lebih mungkin dalam situasi kayak sekarang ini, ada istilah saya ini semua masih sangat volatil ya, masih sangat cair. Artinya setiap kelompok poros itu masih sangat memiliki kesempatan maupun peluangnya yang sama. Nah maka dari itu, namun kan memang yang kita apresiasi sebetulnya satu hal Mas, karena pertemuan Pak Erlangga dengan Mbak Puan kemarin itu ada kesepemahaman dan kesepakatan untuk membentuk tim teknis. Artinya apa? Berarti langkah satu stepnya itu, jadi kalau kemarin step pertama, sekarang sudah masuk ke step 2. Berarti kedua belah pihak secara general, secara konsensus sudah relatif cenderung setuju untuk mulai masuk berbicara kepada satu hal yang sifatnya lebih teknis dan operasional. Itu yang sebetulnya kita lihat sebagai sebuah pertemuan yang cukup strategis ya. Artinya saya juga harus bilang, kalau pertanyaannya mana yang lebih berpeluang, ya kita belum semua sama-sama memiliki peluang yang sama. Namun ada satu langkah yang sangat positif yang harus kita apresiasi, bahwa disepakati untuk pembicaraan yang lebih jauh lagi. Dan simbolisasi bunga itu kan sebetulnya sebagai pesan simbolik yang cukup positif ya menurut kami. Dan tadi merespon apa yang disampaikan oleh Mas Toto, ya tentunya kalau ditanya sama kami gitu ya, ya kita pastilah yang dalam setiap partai itu kan masing-masing punya platform, masing-masing punya punya konsep, punya ideologi masing-masing. Tentunya kami berkepentingan juga pemikiran, konsep, platform partai itu terakomodasi secara penuh. Nah, salah satu ukurannya adalah apabila bisa meletakkan kader-kadernya pada posisi yang terbaik dan paling strategis. Ya tentunya kita melihat posisi strategis itu kan pasti antara nomor 1 dan nomor 2. Nah, cuman karena memang tentunya kita sudah sangat memahami, ya tinggal nanti kita lihat seperti apa pembahasan di tim operasional dan level teknisnya dengan teman-teman PDI. Baik. Menyambung tadi seperti yang disampaikan Bu Mega, dan ini kan juga bukan hanya sekedar urusan pilpres juga kan, ini kan ada urusan pileknya juga, seperti apa, bagaimana, dan ada urusan pilkada juga, karena menjadi satu kesatuan gitu loh Mas. Jadi makanya mengingat jarak waktu yang cukup pendek antara pilek pilpres menuju ke pilkada. Itu Mas, Baik. yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Dan ini saya senang sekali nih, karena saya ini kayaknya sama Mas Bima ini ditakdirkan harus sama-sama terus nih kayaknya. Nah ini udah dijawab nih. Sinyal lagi nih kelihatannya. Baik, sebenarnya masih asik perbincangan kita, tapi karena waktu kita terbatas. Terima kasih Kang Maman, Pak Bima, dan juga Mas Toto sudah berbagi sudut pandang malam hari ini di Prime Time News. Selamat malam. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.